teman-teman alumni ITB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas tentang kajian rutin berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, ya. Pemantapan terhadap tauhid al-uluhiyah beserta dengan berbagai macam model kesyirikan yang ada di masyarakat untuk kita jauhi. Karena kalau kita ingin masuk surga, kita harus memurnikan tauhid kita, ya, dan tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kita tahu bahwasanya dosa yang paling menghambat seorang tidak masuk surga adalah kesyirikan. Apalagi kalau sudah terjerumus dalam syirik akbar, maka dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya jika tidak bertobat darinya. Dari situ kita harus sama-sama belajar dan saling mengingatkan tentang pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan kita akan fokus kepada tauhid al-uluhiyah, ya, tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana kita ketahui, para ulama untuk mempermudah membahas tentang tauhid, mereka membagi tauhid menjadi tiga: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Yang pembagian ini hanyalah sekedar untuk memudahkan metode belajar, ya. Tidak dibagi juga tidak jadi masalah. Yang penting seorang benar dalam bertauhid, ya. Akan tetapi para ulama sengaja membagi menjadi tiga untuk mengenal titik penyimpangan, ya, karena sebagian orang dari sisi sebagian poin tauhid benar, akan tetapi dari sisi yang lain melakukan kesalahan. Dari situlah perlu dibagi tauhid agar bisa diketahui mana titik kesalahan untuk diperbaiki. Contoh sekarang di masyarakat, ya, banyak orang yang memakai jimat misalnya, dan dia menyangka itu bukan kesyirikan. Dia menyangka inilah sebab untuk meraih keberkahan atau sebab untuk meraih kebaikan. Padahal kalau diteliti ini adalah model kesyirikan, ya. Dia tidak tahu, dia menyangka namanya kesyirikan itu adalah mengakui adanya Tuhan selain Allah atau keluar dari Islam, berganti agama, baru disebut dengan kesyirikan, ya. Selama dia tidak begitu, maka dia bukan musyrik, ya. Contoh lagi, betapa banyak orang pergi ke kuburan kemudian minta-minta ke penghuni kubur, dan mereka menyangka itu bukan kesyirikan. Kata mereka, kami hanya berikhtiar menempuh sebab, bahwasanya orang soleh yang kita datangi di kuburan, mereka hanyalah penyambung antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyangka itu bukan kesyirikan, ternyata itu merupakan kesyirikan. Tahu juga banyak orang yang misalnya mengadakan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk misalnya di pantai selatan untuk Nyi Roro Kidul, atau untuk acara-acara tertentu, ingin bangun rumah kemudian menyembelih ayam hitam misalnya, untuk peresmian perusahaan menyembelih kambing, terkadang harus menyembelih babi di sebagian daerah. Dan saya berapa kali ditanya masalah itu, ya, mengikuti ritual para penyembah arwah, ya. Apakah ini boleh atau tidak? Banyak di antara atau sebagian kaum muslim menyangka itu tidak masalah, ternyata itu adalah kesyirikan. Oleh karenanya diperlukan pembagian ini agar bisa diketahui dengan detail mana titik kesalahan. Dahulu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrikin Arab, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan dalam surat Yusuf, di akhir surat Yusuf, Allah menyatakan suatu kelompok manusia yang mereka beriman kepada Allah tapi mereka musyrik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, yang artinya tidaklah kebanyakan mereka atau mayoritas mereka beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka berbuat syirik. Kok bisa digabungkan antara iman dengan syirik? Maka kalau kita kembali kepada penafsiran para sahabat berkata, min imanihim, iman mereka yaitu mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan bagi mereka, mereka mengatakan Allah. Tetapi mereka berbuat kesyirikan, yaitu beribadah kepada berhala-berhala, ya. Dari sinilah timbul metode pembagian. Ada iman, ada syirik. Kok bisa digabungkan iman dan syirik dalam satu waktu? Ternyata iman yang dimaksud oleh Allah tauhid rububiyah, dan syirik yang dimaksud oleh Allah berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, ya.
Ya, iman berkaitan dengan tauhid rububiyah, yaitu iman mereka adalah mereka beriman yang menciptakan mereka adalah Allah, yang menciptakan alam semesta adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah. Kesyirikan yang mereka lakukan adalah ternyata mereka beribadah menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Dari sinilah perlu kita untuk menjelaskan pembagian tauhid, ya. Dan kita akan fokus kepada tauhid uluhiyah agar kita bisa mengenal titik kesalahan, kemudian bisa kita perbaiki.